Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesehatan sampai pada pagi hari ini. Salawat beriringan dengan salam, tidak lupanya kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan ini kita seringkali cari petunjuk bagaimana agar kita menjadi lebih baik. Kita ingin menjadi pribadi yang berakhlak mulia, disukai manusia dan diridhoi oleh Allah. Salah satu jalan utama untuk meraih itu semua adalah dengan sholat yang benar. Oleh karena itu, tema kita pada pagi hari ini adalah sholat baik, maka perilaku pun baik. Sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban sehari semalam, tapi juga cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan dan membersihkan hati. Kalau kita sholat dengan benar dan bersungguh-sungguh, insya Allah kita juga akan baik. Perilaku kita akan lebih sopan, jujur, dan tidak akan mudah marah. Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul 'azim. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, jika kita melaksanakan sholat dengan benar dan dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan, maka sholat itu akan memberikan pengaruh nyata bagi kehidupan kita. Sholat yang baik bukan hanya dari sekedar gerakan, tapi dari dampaknya pada akhlak dan perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Jika seseorang rajin sholat, tetapi masih suka berkata kasar, mudah marah, mudah menipu, maka ia perlu merenungkan kembali apakah sholat yang dilakukannya sudah menyentuh hatinya. Rasulullah juga pernah bersabda, Inna awwala ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Artinya, amalan pertama yang dihisab, yang diperiksa di hari kiamat adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau sholat kita bagus, maka amal-amal lainnya juga bakal ikut bagus. Tetapi jika sholat kita rusak, maka amal lainnya juga otomatis akan ikut. Mengapa sholat bisa mempengaruhi perilaku? Sholat mengajarkan kita banyak hal. Pertama, kedisiplinan, karena waktu-waktu sholat sudah ditentukan dan tidak lagi bisa ditawar. Kedua, konsistensi, karena dilakukan setiap hari dan sepanjang hayat. Kekhusyukan dan keikhlasan, karena sholat adalah penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadu, karena dalam sholat kita tunduk, ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nilai ini benar-benar dipahami dan diterapkan dan menciptakan pribadi yang lembut, sabar, rendah hati, jujur, dan penuh dengan kasih sayang. Tanda sholat sudah mempengaruhi akhlak. 1. Apakah kita sudah semakin jujur dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita sudah semakin tenang dalam menghadapi masalah? Apakah kita sudah sabar menghadapi orang lain? Apakah kita menjadi pribadi yang tidak suka menyakiti? Jika jawabannya iya, maka itu tanda bahwa sholat kita sudah mulai memberikan pengaruh kepada diri kita. Tetapi jika belum, mari kita benahi kembali. Periksa niat kita, cari tempat berwudu dan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus tanya pada diri sendiri, apakah sholat kita udah tepat waktu, apakah kita sholatnya khusyuk, apakah setelah sholat kita menjadi lebih baik.
Kalau seseorang rajin sholat tetapi masih suka bohong, marah-marah, menyakiti orang, tandanya sholatnya berpengaruh kepada hati. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka Allah tidak butuh sholatnya. Hadis riwayat Ahmad. Itu artinya sholat sudah membuat kita lebih baik. Jangan sampai kita hanya sholat sebagai rutinitas, tetapi di hati dan sikap kita tidak berubah. Teman-teman sekalian, mari kita jaga sholat kita, mulai dari niat, waktu, bacaan, sampai sikap kita setelahnya. Karena kalau kita sholatnya baik, insya Allah perilaku kita juga akan baik. Dengan sholat yang benar, kita akan menjadi lebih sabar, jujur, tenang, disukai orang lain, dan diridhoi oleh Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang menjaga sholat dan memperbaiki akhlaknya. Yang dapat kita simpulkan untuk pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, sholat adalah jam agama dan ibadah pertama yang akan dihisab di akhirat. Yang kedua, sholat yang benar dan khusyuk akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, perilaku sehari-hari mencerminkan kualitas sholat kita. Kalau sholatnya baik, akhlaknya akan ikut baik. Yang keempat, mari kita jaga sholat sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga diikuti dengan dampaknya kepada kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup tambahan, marilah kita terus berusaha untuk memperbaiki kualitas sholat kita di setiap harinya. Jangan pernah bosan untuk belajar dan memperdalam pemahaman tentang makna sholat, karena disitulah akhlak mulia akan tumbuh. Ingatlah, sholat bukan hanya sekedar gerakan tubuh, tetapi dialog suci hamba dengan Rohnya. Ketika hati kita hadir dalam setiap rakaat, maka akan tumbuh ketenangan dan kesadaran dalam setiap langkah kehidupan. Mari kita niatkan mulai dari hari ini untuk menjadikan sholat sebagai sarana untuk memperbaiki diri, bukan sekedar menguburkan kewajiban. Karena sejatinya orang yang sholatnya benar akan menjadi pribadi yang baik dalam ucapan, bijak dalam tindakan, dan membenarkan kedamaian dimanapun ia berada. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga sholat, memperbaiki diri, dan menyelamatkan kita di hari akhir. Akhir kata, marilah kita tutup dengan doa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan sholat dan anak cucuku. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surat Ibrahim ayat 40. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin sekian ceramah mengenai sholat baik, maka perilakunya pun baik. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.